Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, jamaah, teman-teman, sahabat, kawan, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, semua partisipan yang hadir di Zoom Hadispedia dan Al-Bukhari Institute yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dan juga dijaga daripada segala bentuk mara bahaya dan malapetaka, dan semoga dimudahkan segala urusannya serta dijadikan insan-insan yang semakin hari semakin baik, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah, dan juga berlipat daripada keberkahan daripada kehidupannya, serta senantiasa menjadi insan yang jalankan daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin mukmin taala, sebelum kita mulai bersama-sama sebagaimana biasanya kita melanjutkan kajian daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah Nafi'ah yang kurang sedikit lagi insyaallah kita akan khatam. Alhamdulillah, dan yang masih ikut dan juga masih istiqamah di dalam mengikuti kajian ini semoga diberikan keberkahan, diberikan futuh dan juga diberikan ilmu yang manfaat maslahat di dunia wal akhirah. Kita awal dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa zawjihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanin nabiyyin musallin wa alaikum washabikum ajma'in wa tabi'an wa tabi'ina lahum bi ihsan min jami'il malaikatil muqarrabin wal kawabin wa rahmati ajma'in. والحاضر لجميع معلمنا ومدرسنا واساتذتنا شيخنا شيخ مشايخنا مراد روحنا من اجازنا منجزنا وانتهى اساس وكرمكم ساسكت بسلف الصالحين الذي تعلمنا وعلمناها مشايخنا في المعهد السابقة والمدرسة السالفة وجميع ما كان الذي تعلمناها فيها، ولحضرة جميع من علمنا وحرفا واحدة خصوصا والدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربينا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ومن شققت عليه قلوبنا وجدنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا وصانا بدعاء والخير وجميع من intasab ilaina, dan juga keluarga kita semuanya, kerabat, sahabat, sanak famili, saudara-saudara kita, orang yang kita sebutkan dalam munajat, doa-doa dan juga kita, khususnya kedua orang tua kita semua, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, yang masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat dalam ketaatan keberkahan segala urusan. Yang wafat semoga diampuni dosa-dosanya, terima amalnya di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki jalan ketuhanan, diberikan berkahan di dalam ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat maslahat di dunia wal akhirah, dan dijadikan bagian daripada orang yang salihin, dikumpulkan orang yang salihin, dan juga kelak kita diwafatkan sebagaimana wafatnya orang yang salihin, wafat akhir khatimah wa sa'adah wa syahadah, dan kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama dengan keluarga kita, bersama orang kita cintai di haribaan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala man baina wa ala ta'alum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal indifa wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ila al-huda wa dilat ala khair ibtigha mardatillahi qurbi wa thabi radwani wa ala kulli salihah wa ala man baina wa ala man nabi aslafuna wa rijaluna wa salahuna ala ma yuhibbu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rabbuna azza jalla karam wa الله إلا تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في الكتاب الرسالة الجامعة وتذكرنا فيها الإمام الحبيب أحمد بن زيد الحبشي رضي الله عنه، وقد صلى سره ونور ضريحه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وبأنواره وبأخلاقه وأدبه وبسلوكه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. يا الله يا كريم يا فتاح يا عالم افتح قلوبنا
فتوح العارفين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأسرارا ربانية ونورا سماويا ونظارا إلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فنعوذ بك أن نكون زورا أو نغش فجورا أو نكون بك مغرورا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر أعيننا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وارزقنا محبة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سخر لنا الكتب كلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ولهم الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Baik, hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada kitab Ar-Risalah Jami'ah dan sekarang ini kita membahas tentang hal yang sangat penting dan perlu kita ketahui serta kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dengar banyak orang. Karena ini merupakan bagian daripada hal yang menjadi bagian dari yang integral daripada seorang yang berislam. Sebagaimana di dalam hadis Jibril Rasulullah SAW ditanyai tentang bagaimana tentang iman, bagaimana tentang Islam, dan juga bagaimana tentang yang disebut dengan ihsan. Apa yang disebut dengan ihsan? Sebagaimana dalam hadis Nabi Allah, sebagaimana dalam hadis Jibril, ditanyakan Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a sabila. Ketika ditanya tentang iman, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairi wa syarrihi. Ketika ditanya tentang ihsan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini adalah bagian yang integral di dalam kehidupan setiap orang yang berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, di tempat masing-masing melalui media Zoom ini, kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan ihsan, yaitu adalah bagaimana cara untuk menjaga terhadap hati daripada kemaksiatan-kemaksiatan sehingga tidak kemudian terjatuh dan terpleset, tergelincir untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'an bihi wa bi'ulumihi wa bi'asari fid dharain amin. Qala al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wardah hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati daripada bentuk maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid langsung daripada Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib. Beliau mengatakan bahwasanya menjaga hati daripada berbuat maksiat itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap orang yang berislam. Seperti kita semuanya insya Allah adalah bagian daripada orang yang Islam dan juga menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Wajib bagi setiap orang yang Islam wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ah, menjaga daripada berbuat maksiat hati itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Begitu pula menjaga daripada anggota yang 7 atau biasa disebut dengan panca indera. Ini adalah wajib fardhu ainin 'ala kulli muslimin, fardu ain yang dibebankan, ditujukan kepada setiap individu orang yang Islam. Satu persatu semuanya wajib untuk menjaga panca indera. Famin ma'asil qalbi, di antara daripada maksiatnya hati yaitu adalah asyakku fillah, yaitu adalah ragu pada adanya Allah Ta'ala yang maha luhur. Artinya dia tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sesuatu yang ringan dan mudah kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi di dalam prakteknya ini adalah sesuatu yang tidak gampang, tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Kadang-kadang seseorang ketika dalam keadaan bahagia, diberikan kelapangan, diberikan rezeki yang melimpah, dia akan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia percaya bahwasanya yang memberikan anugerah karunia ataupun rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pada saat-saat itu biasanya pada saat susah dan ujian, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang orang lupa, manusia kemudian lalai,
bahwasanya Allah itu adalah zat yang senantiasa ada. Wujud, kidam, baka, mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, adalah 20 sifat daripada sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Dan Allah senantiasa memiliki sifat nafsiyah, yaitu adalah wujud, senantiasa ada. Tidak hanya dalam keadaan sang hamba itu dalam keadaan susah, tapi juga dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kelihatan terjaga hamba tersebut, ataupun dalam keadaan dia hamba tersebut tidak kelihatan, atau dalam keadaan tidur ataupun tidak sadar. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada dan senantiasa bersama dengan kita. Maka dalam Al-Qur'an Karim disebutkan, ayat Al-Qur'an disebutkan mengingatkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ketika kalian bertanya tentang di mana Allah Subhanahu wa taala, kalian hamba-hambaku bertanya di mana Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, sangat dekat. Dan Allah akan senantiasa mengijabah setiap apapun yang dimintakan oleh hamba kepadanya. Dan tentulah seorang hamba itu tentulah merasa bahwasanya hamba itu memiliki Tuhan, mintalah kepada Tuhan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang ataupun hamba-hamba tersebut menjadi orang-orang yang rasyid, orang-orang yang cerdas. Cerdas yaitu adalah mengetahui bahwasanya yang memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan, memiliki segalanya, Maha Diraja hanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan kecuali dari Allah. Begitu pula tidak ada kemampuan menghindar daripada kemaksiatan kecuali kepada atas kehendak Allah ataupun kemampuan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tiada yang bermanfaat kekuasaan daripada siapapun yang paling berkuasa di muka bumi ini kecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa mencegah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah senantiasa bersama dengan kita semuanya. Nah, ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Bahwasanya ayat ini menegaskan bahwasanya setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ujian. Bahkan disebutkan di situ menggunakan taukid double. Wala, bahwasanya sungguh-sungguh, nabluwannakum, lamnya lam mubalaghah, kemudian ditambah dengan nun taukid takilah yang merupakan taukid juga. Maka setiap hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut macam-macam. Ada ujian yang sifatnya adalah sekecil ataupun sesedikit daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kadar yang sesuai dengan kemampuan daripada hamba tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada yang diuji dengan ketakutan, ada yang diuji dengan kelaparan, ada yang diuji dengan kehilangan harta, kehilangan pangkat, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Ada juga yang diuji dengan yang namanya kehilangan keluarga yang disayangi, kehilangan pertanian, persawahan, perladangan, perkebunan. Itu semua tidak lain tidak bukan adalah bagian daripada ujian seorang kepada seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian yang menguji. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hasibanna su'ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu orang-orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, itu kemudian tidak aku berikan ujian kepada mereka? Ini adalah istifham ingkari, artinya adalah istifham yang tidak perlu untuk dijawab, yang mana pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat-saat genting, yaitu adalah pada saat diuji dalam keadaan kita dalam titik terendah, kadang-kadang hamba ataupun manusia itu kemudian lupa bahwasanya Allah itu bersama dengan kita. Seolah-olah kemudian mengeluh bahwasanya Allah kemudian tidak adil. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak diperbenarkan di dalam aturan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk daripada maksiat qalbi.
Maka kita perlu menghilangkan rasa syak, ragu dari dalam hati kita daripada adanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu bersama kita dalam keadaan duka ataupun suka. Kemudian wal amnu mimakrillah. Amnu mimakrillah itu merasa aman daripada sandupaya ataupun daripada pengaturan, daripada tipu muslihat, daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amnu mimakrillah, artinya ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat seolah-olah dia itu tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa aman karena tidak ada yang tahu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merasa bahwasanya Allah itu tidak melihat. Nauzubillah, ini namanya maknu. Al-amnu mimakrillah. Dia menipu, dia mencuri, dia korupsi, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh aturannya Allah, tapi dia merasa aman. Allah, tidak ada yang tahu, tidak ada yang menangkap, tidak ada yang memergokin. Dia merasa aman daripada apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya amnun makrillah. Dia merasa biasa saja saya korupsi ataupun tidak, sama saja, tidak ada bedanya. Rezeki saya bahkan kalau misalnya melakukan perbuatan korupsi ini semakin banyak, malah kalau tidak korupsi malah semakin miskin. Ini adalah disebut dengan alamnu mimakrillah. Kemudian wal qunutu min rahmatillahi taala, al qunut pakai to, beda dengan al qunut pakai ta. Kalau misalkan ada doa kunut itu menggunakan ta, artinya adalah mengharapkan dengan sungguh-sungguh. Al qunut pakai to di sini artinya adalah merasa putus asa. Min rahmatillahi ta'ala, daripada rahmatnya Allah. Wa may yakun min rahmatillah, disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya barang siapa yang yaknut min rahmatillah, maka dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lain, disebutkan wala tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena yang berputus asa dari rahmatnya Allah itu adalah orang-orang kafir saja. Orang yang nggak percaya kepada Allah. Kita sebagai orang yang beriman dan percaya dengan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan dan memang haram apabila kita putus asa daripada rahmatnya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifatan Ar-Rahman War-Rahim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengasihi, menyayangi. Kadang-kadang hamba seperti kita ini kadang-kadang ini kesusahan di dalam memahami rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, baik suka ataupun duga yang kita rasakan, ini adalah sesungguhnya adalah rahmahnya Allah yang diberikan karena itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena kita tidak tahu yang terbaik bagi kita, yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang kita suka sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang kita membenci sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha tahu. Apapun yang terjadi pada kita, yakinilah bahwasanya itu adalah yang terbaik bagi kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala. 3 ridha. Maka disebutkan dalam rukun iman yang terakhir, yaitu adalah iman kepada al-qadar khairihi wa syarrihi, baik ataupun buruknya. Karena baik dan buruk sejatinya adalah hal yang baik buat kita. Buruk mungkin di pandangan kita akan, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa takabburu ala ibadillahi taala. Kemudian takabur. Takabur artinya adalah berbesar hati. Artinya maksud berbesar hati adalah sombong. Ya, sombong ataupun angkuh, congkak. Ya, ala ibadillahi, atas hamba-hambanya Allah Ta'ala yang maha luhur. Kadang-kadang kita diberikan kelebihan, tidak kemudian untuk bersyukur, tidak kemudian menjadikannya sebagai wasilah semakin dekat dengan Allah, justru menjadikan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Ar-Risal Al-Jami' wa Tazkir An-Nafi' ini, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain menjelaskan dan mengingatkan, jangan pernah kita melakukan yang namanya takabur. Ya, sesekali kadang-kadang kita futur dalam keadaan lengah, lalai, kita melakukan kegiatan atau memiliki sifat takabur. Tapi segera kita turunkan hati kita menjadi orang yang mutawadhi, orang yang tawadhu, tidak takabur. Segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah iblis dilaknat
daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena takabur. Kalau misalnya kita berbicara tentang kealiman, kecerdasan, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya termasuk iblis, ini adalah merupakan hal yang luar biasa hebat, tinggi, luas. Akan tetapi sayangnya salah satu makhluk yang dilaknat ini yaitu adalah iblis, dia tidak bisa mengendalikan yang namanya takabur pada dirinya, tidak mau bersujud pada Nabi Allah Adam karena merasa bahwasanya ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Nabi Allah Adam yang diciptakan daripada lempung, daripada tanah liat, sementara aku iblis, kata dia, itu aku diciptakan dari yang namanya api. Api lebih mulia daripada tanah, kata daripada iblis. Maka kemudian itulah yang menjadi cikal bakal kenapa kemudian Nabi Allah Adam alaihi salam itu dijadikan khalifah, iblis dilaknat, dan iblis sebagai adalah makhluk yang menggelincirkan kepada anak turunnya anak Adam. Nah, kita perlu berhati-hati, termasuk takabur adalah sifat daripada iblis. Sifat yang paling dominan daripada iblis adalah takabur, sombong, congkak, merasa lebih hebat, merasa lebih alim, merasa lebih kaya, merasa lebih mulia, merasa lebih cantik, merasa lebih ganteng, dan lain sebagainya. Na'udzubillah waria. Kemudian riya, yaitu adalah pamer, yaitu al-amal li ajlil khalqi, beramal bukan karena Allah, tapi karena makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap amal itu disandarkan kepada selain Allah, maka itu adalah riya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan kita mau beribadah, tapi kemudian kita merasa malu kalau nanti saya beribadah kelihatan di masjid, nanti dianggap sebagai orang yang pamer. Bagaimana? Lakukan saja, tidak masalah. Karena tarkul amal li ajlin nas huwa riya. Meninggalkan amal ibadah karena manusia, karena takut dibilang sok rajin, sok suci, sok bersih, sok rajin ibadah. Meninggalkan amal ibadah karena alasan itu adalah riya yang sesungguhnya. Kemudian wal amal li ajli al khalqi syirkun. Beramal karena sesungguhnya dia itu adalah mengharapkan kedudukan, pangkat, pujian, sanjungan daripada makhluk, itu adalah disebutnya syirkun, sebagai persekutuan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadah saja. Mau dipuji, mau disanjung, mau dihina, mau dicela, itu adalah urusan mereka masing-masing. Bukan urusan kita. Kita dianggap sok pamer, sok suci, sok bersih, sok rajin ibadah, itu urusan daripada mereka. Sehebat apapun kita, sebersih apapun manusia, tetap saja ada orang yang tidak suka kepada kita. Kullu ni'matin maghbunun alaih. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, pasti ada yang kemudian dihasuti, ya, didengkiin, dibenci sama orang yang lainnya. Tugas kita sederhana, menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut Al-Quran Sunnah, ibadah lempeng-lempeng saja laksanakan, tanpa kemudian akhir memikirkan daripada pandangan, ucapan ataupun pujian daripada orang lain. Baik. Kemudian dikatakan oleh Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Habsyi, beliau mengatakan bahwasanya wal ujubu bi ta'atillah, merasa bangga dengan ketaatan kepada Allah taala yang maha luhur. Ketika dia menjadi orang yang rajin puasa Senin Kamis misalkan, ketika dia menjadi orang yang rajin daripada qiyamul lail, tahajud misalkan, ketika dia rajin menjadi orang yang salat maktubah tepat waktunya berjamaah misalkan, itu menjadikan dia ujub. Ini adalah sesuatu yang perlu dihilangkan daripada hati kita karena termasuk maksiat. Rasa bangga bahwasanya saya ini adalah orang yang paling ajib, paling jos, paling top karena sudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, partisipan, Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-ujub bi taatillah itu lebih berbahaya daripada merasanya bersalah orang yang bermaksiat. Merasa bersalahnya orang bermaksiat itu lebih bagus daripada ujub dengan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berbuat maksiat tapi dia merasa bahwasanya itu adalah maksiat, adalah salah, dan dia merasa menyesal, merasa itu adalah sesuatu yang keliru,
itu lebih bagus daripada orang yang melakukan ibadah tapi dengan rasa ujub, merasa bangga diri, lebih bagus daripada orang lain. Bangga diri. Melihat orang yang berbuat maksiat, orang maksiat tersebut adalah orang yang masuk ke dalam neraka. Dia menganggap dirinya masuk ke dalam surga. Ujub bi taatillah. Karena auzubillah, maka perlu dibersihkan daripada hati kita. Wal hasad, kemudian hasad dengki, melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya nikmat tersebut tak pantas dimiliki oleh orang lain. Seharusnya dimiliki atau diberikan kepada saya. Ini adalah hasad. Melihat orang lain semakin sukses, tidak semakin bahagia, justru semakin benci. Orang tersebut nggak ngapa-ngapain kok bisa sukses. Begitu-begitu saja kegiatannya, tapi kok kemudian bisa beli ini, beli itu. Sementara saya sudah berusaha keras dan sebagainya, tidak seperti dia. Hadirin, hidup itu adalah saling memandang. Kita memandang orang lain seolah-olah orang lain itu lebih baik daripada kita, lebih nyaman, lebih tentram daripada kita. Begitu pula orang lain bisa jadi melihat kita merasa iri kepada kita, ataupun merasa kita lebih baik daripada mereka. Itu adalah masalah pandang-memandang saja. Akan tetapi yang namanya hasad ini adalah mulai akan ada di dalam hati seseorang bila dia tidak merasa memiliki sifat yang disebut dengan sifat qanaah. Kalau dia tidak memiliki sifat qanaah, maka yang terjadi adalah hasad. Bagaimana cara menghilangkan rasa hasad? Guru saya dulu pernah mengajarkan, Al-Habib Abdullah Baharun, yang sekarang jadi rektornya Al-Ahqaf di Yaman. Beliau mengatakan, bagaimana Syekh ketika kita memiliki sifat hasad, bagaimana cara menghilangkan sifat hasad? Kata beliau, cara menghilangkan sifat hasad itu adalah bayangkan bahwasanya nikmat yang diberikan kepada orang lain itu adalah merupakan nikmat yang diberikan kepada engkau juga. Maka tidak akan ada rasa hasad kepada diri engkau. Maksudnya bagaimana Syekh? Maksudnya adalah ketika orang lain mendapatkan nikmat, maka misalkan tetangga dapat nikmat, saudara, saudari, keluarga, handai taulan, famili mendapatkan nikmat. Alhamdulillah, saudara saya punya nikmat, sehingga nanti ketika saya seandainya butuh bantuan, saya bisa bantu, saya minta bantuan lebih dekat, lebih enak, lebih gampang aksesnya. Alhamdulillah, adik saya memiliki rumah baru, saya bisa main dan bisa kemudian bersilaturahmi lebih nyaman. Jadi memandang bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang lain itu adalah juga merupakan nikmat yang diberikan kepada dia. Maka sifat hasad insya Allah akan hilang. Kemudian wal hikdu ala abidillah. Al-hikdu ini artinya apa? Dengki. Al-hikdu dengki. Dengki ala abidillah pada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dengki kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak suka apabila hamba yang lain itu lebih baik daripada dia. Nah, apa bedanya hasad sama hikd? Al-hasad wal hikd memiliki perbedaan, serupa tapi tidak sama. Ya. Kalau al-hasad itu adalah iri, al-hikdu adalah dengki. Baik. Al-hikdu adalah dengki. Dengki artinya apa? Dia itu tidak merasa nyaman. Dan dia menginginkan yang namanya dengki ini, ya, menginginkan nikmat tersebut hilang daripada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikd. Kalau hasad itu adalah benci, nggak suka kalau ada orang yang mendapatkan nikmat. Kalau hikd tidak hanya nggak suka, tapi juga menginginkan agar nikmat itu hilang daripada hamba tersebut. Nih, disebutkan di sini, wa ma'anal hasad karahiyatun ni'mah 'alal muslim wa tithqaluha. Kalau hasad itu adalah merasa berat, merasa nggak suka, benci atas nikmat bagi orang muslim, dan juga merasa itu adalah sesuatu yang nggak adil, sesuatu yang berat bagi dia. Dia nggak senang, merasa bahwasanya itu merupakan beban. Ada tetangganya beli motor baru, dia kemudian kebakaran jenggot. Beli mobil baru, tetangganya, maka dia kemudian naik pitam. Kemudian beli rumah baru, maka kemudian dia stroke. Istisqa, merasa nggak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang lain yang muslim.
Wa minha al-israr ala ma'siyatillah, di antara maksiat daripada hati itu adalah al-israr. Al-israr itu adalah konsisten. Perlu digarisbawahi bahwasanya ketika dikatakan istiqamah itu adalah kebaikan. Dalam kebaikan disebut istiqamah. Dalam keburukan itu bukan istiqamah, itu namanya israr. Jadi kalau misalkan seorang, saya itu aja istiqamah salat di akhir waktu, itu bukan istiqamah. Itu adalah israr. Ya, israr. Israr adalah menetapi sesuatu yang tidak baik. Kalau istiqamah menetapi sesuatu yang baik. Ya, kalau misalkan salat berjamaah istiqamah. Kalau misalkan memakai sandal orang lain itu namanya israr, terus menerus. Nah, israr ala ma'asiyatillah, senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bukhlu bima aujaballahu taala, bakhil terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bagi kita sebagai seorang yang beriman, orang yang Islam, diberikan kewajiban bahwasanya setiap orang yang sudah mencapai satu nisab, sudah mencapai haul, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat mal, zakat tijarah, zakat zur wa thimar, zakat al-ghanam, zakat al-baqar, zakat al-jamal, dikeluarkan. Akan tetapi tidak dikeluarkan oleh orang tersebut. Ini namanya al-bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Dia seharusnya memberikan nafkah kepada keluarganya, akan tapi tidak diberikan keluarganya nafkah. Tidak diberikan hak-haknya. Berarti ini adalah bakhil dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan, tidak kemudian disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam keadaan darurat, tapi justru kemudian disimpan untuk digunakan berfoya-foya, fa na'udzubillah, digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada Allah, akan ditambah nikmat kepada orang tersebut, pada kalian. Tapi kalau misalkan tidak bersyukur, kufur terhadap nikmatnya Allah, tidak mau berbagi dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membutuhkan, maka sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Kadang-kadang kita diberikan rezeki, itu sebenarnya adalah rezeki yang merupakan rezeki orang lain, cuman perantaranya adalah kita. Seorang suami bekerja, berbisnis, mendapatkan rezeki. Sejatinya itu bukan hanya sekedar rezeki dia sendiri, tapi rezeki daripada keluarganya, anaknya, istrinya. Tidak hanya rezeki untuk dirinya. Maka rezeki tersebut harus ditasarrufkan, harus diberikan kepada yang menjadi tanggungannya, karena itu bagian daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kemudian selanjutnya wasu'udzanni billahi wa bi khalqillah, berprasangka buruk kepada Allah dan juga kepada makhluknya Allah. Ya. Ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan dan sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena su'udzon, meskipun toh itu adalah benar, akan tetapi itu adalah sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang dicatat sebagai dosa. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an Karim, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Bahwasanya pendengaran, penglihatan, hati, besitan hati, ini semua akan dimintakan pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Suudzon, berprasangka buruk. Kita mendengar berita kanan kiri, berita yang enggak jelas, belum ditabayunkan, belum mendengar daripada pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian menyimpulkan, memberikan dzon yang tidak baik. Suudzon, ini sesuatu yang salah, sesuatu yang dianggap sebagai dosa. Apalagi sampai kemudian bergosip, mengatakan ataupun membicarakan orang lain di belakang layar. Dikatakan bahwasanya wala yaktab ba'dukum ba'dha aw yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Fattaqullah. Jadi termasuk di antara daripada su'udzon itu adalah bergosip-gosip yang tidak jelas. Ini adalah ngomong. Maka kalau bisa sebagai seorang yang muslim, orang yang beriman, kita senantiasa berhati-hati daripada ngumpul-ngumpul, ngomong-ngomong sesuatu yang nggak ada faedahnya. Apalagi membicarakan orang lain yang nggak tahu jeluntrungnya. Apabila kita biasa membicarakan orang lain, ketika kita kumpul-kumpul dengan teman, keluarga, sahabat, kawan, atau siapapun, maka bisa jadi kalau kita pas nggak kumpul, kita yang jadikan omongan daripada orang-orang tersebut.
Maka biasakan kita untuk tidak membicarakan orang lain, sehingga ketika kita tidak bersama dengan mereka, kita juga tidak dibicarakan oleh mereka. Ini adalah sebuah hal yang biasa terjadi. Nah, kemudian dikatakan wa tasghir lima azamallah. Tasghir lima azamallah artinya adalah menganggap kecil pada sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contohnya, Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang menjadi mukjizat paling besarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kita anggap remeh, dianggap sebagai sebuah tulisan, sebuah buku yang biasa saja, ditaruh sembarangan, ditaruh di bawah, ditaruh kemudian dikenakan air hujan, kemudian dikenakan debu dan lain sebagainya, tidak dirawat, disentuh, dibawa, tidak tanpa menggunakan wudu ataupun tanpa taharah. Namanya tasghir lima azamallah. Termasuk juga misalkan seorang yang misalkan mohon maaf misalkan perempuan sedang keadaan haid, dalam keadaan dia hadas besar, dia masuk ke dalam masjid, ya, dan kemudian dia masuk dan seenaknya masuk ke dalam masjid, padahal tidak diperkenankan, sampai kemudian berdiam di dalam masjid. Dia berarti tidak memuliakan terhadap apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitullah, itu adalah masjid. Maka harus dimuliakan. Maka perlu kemudian mengetahui apa saja yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga simbol-simbol Islam yang merupakan hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dihinakan, dicela, dicaci, ya, maka ini adalah sesuatu yang perlu dilawan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Relakah kita, Rasul panutan kita, manusia terbaik, pimpinan awalin wal akhirin, pimpinan Sayyidil Anbiya wal Mursalin, kemudian dihinakan, dicela, dibuat karikaturnya. Ini sesuatu yang tidak benar dan harus dilawan, dan tentu ini sesuatu yang tidak benar, tidak bisa ditolerir. Kemudian min ta'atin ma'siyatin. Lima azam Allah min ta'atin ma'siyatin. Taat yang tinggi, taat yang luhur ataupun maksiat yang besar. Taat yang besar ataupun maksiat yang besar ini juga tidak bisa kemudian kita remehkan. Misalkan menggosok, menggasap, menggunakan barang orang lain tanpa izin. Ini sesuatu yang bagian daripada dosa besar. Tapi kita biasa saja melakukannya. Ya, memakai sandalnya orang lain, memakai pakaiannya orang lain tanpa izin. Ini adalah maksiat yang besar, tapi diremehkan. Ini namanya tasghir lima azamallahu min maksiatin. Atau taat, kita meremehkan. Ada orang melakukan puasa Senin Kamis, kemudian kita mengatakan kepada dia, alah puasa Senin Kamis sudah pernah. Saat berjamaah yuk, sudah pernah saat berjamaah. Ini artinya adalah tasghir lima azamallahu min taatin. Ini adalah meremehkan, mengecilkan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ketaatan. Al-Qur'anin ataupun Quran, ini adalah menghinakan Al-Quran, fana'udzubillah, au ilmin ataupun ilmu, daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan agama. Au jannatin au nar, ataupun terkaitan dengan jannah au nar, ataupun surga ataupun neraka. Misalkan mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu nggak penting bagi saya. Kalau saya berbuat maksiat, saya juga belum tentu masuk neraka. Saya berbuat baik juga belum tentu masuk surga. Akhirnya meremehkan kebaikan, meremehkan keburukan. Tidak percaya dengan neraka, nggak percaya sama surga. Wujudnya ada, tidak percaya. Ini adalah sesuatu yang perlu dibersihkan daripada hati kita, karena termasuk maksiat hati. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'ith. Semua itu adalah bagian daripada maksiat-maksiat wal khaba'ith, kotoran-kotoran al-muhlikat yang dapat menghancurkan kepada jiwa hati kita. Bal ba'dhu dzalika mimma yudkhilu fil kufri. Bahkan sebagian daripada hal tersebut daripada bagian sesuatu yang masuk, bagian daripada termasuk sesuatu yang menjadikan orang itu kufur. Jadi misalkan riya, ya riya.
dia beramal, saya beramallah biar nanti mendapatkan pandangan yang baik daripada bos saya, daripada mertua saya, daripada takmir masjid, daripada guru dan lain sebagainya. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena mendapatkan kedudukan daripada sisi manusia. Ya, niatnya beribadah sudah keliru, maka menjadikan kufur. Billah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada hal tersebut, min dzalika, daripada hal tersebut. Min ta'atil kalbi wallahu wa rasuluhu taala alam bissawab. Hakadha, mungkin pada kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah ini tidak lama lagi, mungkin 1 ataupun 2 pertemuan lagi akan khatam, karena sekarang sudah halaman 42, 43, sekarang 43, dan kitab ini sampai halaman 49, itu pun 49 dengan daftar isinya. Ala kulli hal, semoga kita semuanya dimudahkan Allah SWT untuk istiqamah, dan semoga bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang dituliskan oleh seorang yang salih, alim alamah, waliyun min awliyaillah, al-habib al-imam Ahmad bin Zain al-Habsyi. Wallahu wa rasuluhu ta'ala basfat. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan daripada para hadirin dari materi yang barusan kita diskusikan tentang menjaga hati daripada maksiat-maksiatnya. Saya Ustaz, mohon izin. Fadhol, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, berbicara masalah menjaga hati, ini mungkin perjuangan yang paling berat buat saya secara pribadi, ya. Mungkin agak panjang, nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa, silakan Bu. Intinya begini, saya dan suami dan keluarga lah ya semuanya diuji oleh Allah, punya tetangga yang agak mirip dengan seperti yang tadi disebutkan beberapanya ya. Di antaranya masuk kategori, ini menurut saya ya, karena saya yang mengalami, dengki, hasad, dan lain-lain. 10 tahun berjalan, kemudian di tahun ke-11 kami mengalami hal yang sudah bukan klimaks tapi sudah anti klimaks. Nah, wajar ya, ini mungkin saya tidak bermaksud takabur, bahwa suami saya juga seorang ustadz, saya juga guru ngaji ya, guru alibata lah, katakanlah seperti itu ya. Tentu tidak gegabah dalam mensikapi seseorang yang tidak baik kepada kita, atau paling tidak ya kita bisa punya rem ya. Nah, tapi rupanya orang tersebut semakin membabi buta, bahkan sampai terakhir Ramadan kemarin itu sudah yang saya bilang anti klimaks tadi, sudah mengarah kepada akan mencelakakan nyawa kami sekeluarga. Kalau dulu mungkin ya baru mobil kita dibaret-baret, wipernya dipatahin, nah itu baru seperti itu. Terus motor tamu-tamu saya, tamu anak saya ditusuk depannya lah, terus kemudian tamu-tamu dipermalukan lah. Nah itu yang seperti itu sudah berjalan 10 tahun, dari tahun 2000 sampai kemarin terakhir 2010 sampai kemarin 2021 Ramadan, persis tanggal 27 itu anti klimaksnya. Rumah kami dilempar kacanya hingga pecah luluh lantah. Nah, karena kebetulan kami tinggal di Komplek Angkatan Laut, Pondok Labu, akhirnya itu ditangani polisi militer Provos. Alhamdulillah. Jadi dengan perantara dia berbuat seperti itu di rumah kami, akhirnya terungkaplah semua kedok dia gitu ya, tanpa bermaksud ini menggibah, tapi mungkin ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya ya, bagi kita semuanya yang ada di grup ini, karena saya yang sudah mengalami secara pribadi. Pertanyaan saya, ketika dalam perjalanannya itu saya sering berdoa kepada Allah, bisa dibilang saya memaksa Allah gitu, karena saya sebagai orang awam, sebagai orang yang masih tingkatan
keimanannya itu masih tipis sekali, saya sering tidak kuat ya menghadapi cercaan, makian, sampai kalimat-kalimat yang sangat keji dan menjijikkan bagi kami ya, karena sampai kaki empat keluar semuanya kalau sudah memaki kami sekeluarga. Saya sering berdoa kepada Allah gini, ya Rob, segerakan balasan atau segerakan tunjukkan kekuasaanmu. Siapa di antara kami yang lebih manfaat? Jika kami yang madorot, maka jauhkan kami dari dia. Jika dia yang madorot, maka jauhkan dia dari kami. Saya seperti itu kepada Allah. Bahkan itu berjalan persis 11 tahun sampai akhirnya doa saya diijabah. Nah, apakah doa-doa saya yang seperti itu dan ya bukan hanya doa saya, tapi doa suami, doa anak saya. Apakah itu termasuk saya orang yang ikut bermaksiat kepada Allah karena saya tidak menerima takdir Allah seperti tadi Ustadz sampaikan, kan kita katanya harus menerima takdir baik dan buruk. Nah, tapi subhanallahnya setelah itu anti klimaksnya itu akhirnya terungkaplah semua ya katakanlah apa ya maksiat dia kepada Allah yang dia lakukan di lingkungan masjid seperti itu. Bagaimana menurut Ustadz doa-doa kami, apakah kami termasuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah juga karena kami nggak sabar gitu. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga cerita dan pengalaman daripada Ibu Siti Maryam. Ntar saya mohon izin, saya mute dulu Ibu Siti. Suaranya. Baik. Ditanyakan bagaimana kalau misalnya kita mendoakan kepada orang lain yang telah menzalimi kita. Sederhananya seperti itu, telah berbuat tidak baik kepada kita. Kemudian kita mendoakan kepada dia doa yang kemudian pantas bagi dia. Bagaimana hukumnya? Dalam ayat Al-Quran Al-Karim disebutkan fajazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan, jazaknya kebajikan itu adalah kebajikan, bukan keburukan. Kemudian dikatakan keburukan itu juga merupakan balasannya adalah keburukan. Dikatakan dalam ayat yang disebutkan in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Nah, itu adalah ayat Al-Quran yang lain. Apabila kau berbuat baik kepada orang lain, maka engkau akan mendapat kebajikan pula. Apabila engkau berbuat buruk kepada orang lain, maka juga akan mendapatkan keburukan. Maka dikatakan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ketika seseorang itu diperlakukan tidak baik, dalam ayat yang lain lagi, seorang ketika tidak melakukan dengan baik, maka diperbolehkan dalam Al-Quran, itu kemudian orang yang tidak diperlakukan dengan baik itu boleh membalas. Tapi balasannya adalah tidak lebih daripada apa yang keburukan yang telah dilakukan daripada orang yang berbuat keburukan tadi. Nah, ini adalah legal, membalas keburukan dengan yang sepadan. Namun, hal ini ada sesuatu yang susah. Biasanya orang kalau membalas, itu pengennya lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan keburukan kepada dia. Maka, dalam hal ini, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ajarannya Rasulullah SAW itu mengajarkan untuk kemudian memaafkan. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, berikanlah maaf. Ya. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebajikan. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh itu. Artinya dia malah justru akan mendapatkan nilai +2. Dia sudah dizalimi, dia sabar, kemudian mendoakan kebajikan bagi orang yang zalim tadi, dia mendapatkan pahala. Nah, ini seperti yang diceritakan dan juga dikisahkan yang dialami Rasulullah SAW ketika beliau SAW itu berpindah ke Taif, hijrah ke Taif, dilempari dengan batu, berdarah-darah, giginya patah,
Sampai-sampai kemudian gunung itu kemudian meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku akan menimpakan, ya, aku akan menimpakan diriku gunung kepada mereka yang telah melukaimu, ya Rasulullah. Rasulullah SAW dengan akhlak yang mulia, beliau kemudian menjawabnya, jangan, la tafal, jangan kau lakukan. Malah justru kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahum la ya'lamun, mereka itu nggak ngerti. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, berikanlah hidayah pada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Sambil menyeka daripada tetesan darah, daripada darahnya Rasul yang keluar di dalam daripada wajahnya. Diseka agar tidak jatuh ke bumi. Kenapa? Kalau jatuh ke bumi, bumi menerima darah luka daripada Rasulullah SAW, bumi bisa murka. Karena ini kekasih Allah, manusia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau senantiasa menyeka yang namanya darah biar sampai kemudian tidak jatuh ke bumi. Karena syafaqah, ra'fah, raufun rahim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlaknya Rasulullah. Bagi kita umatnya, apabila bisa menirunya, Masya Allah. Tapi kalau nggak bisa menirunya, setidaknya tidak bertentangan dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita mendoakan kepada orang lain. Ya Allah, kalau misalkan orang lain ini adalah baik bagi kita, semoga Engkau dekatkan kepada kami. Apabila orang ini buruk bagi kita, ya Allah, jauhkanlah bagi kami. Ini adalah doa sebagaimana diajarkan di dalam doa istikharah oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Wa anta taf'alu ma turid. Kemudian dikatakan, Allahumma in kunta hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqbati amri ajili wa ajilihi faqtirhu li wa yassirhu li fihi thumma barik li fihi. Wa in kunta hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqbati amri ajilihi wa ajilihi fasrifu anni waqdir yal khaira minhu waraddini bihi. Ini adalah doa istikharah yang biasa kita baca dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, apabila perkara ini baik, maka mudahkanlah bagiku, dekatkanlah. Apabila ini perkara buruk, ya Allah, jauhkanlah bagiku dan gantilah dengan yang baik. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka apabila kita dilukai, dijahati, dizolimi dengan perbuatan orang lain, maka tugas pertama kita yaitu adalah yang pertama yaitu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berdoa, mendoakan kebaikan kepada kita dan juga pada orang yang berbuat keburukan tadi. Ini akhlaknya Rasulullah. Seandainya pun paling pol mau mendoakan kepada keburukan, mendoakan keburukan yang setimpal dengan keburukan yang dilakukan oleh dia. Karena fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi membalas keburukan sesuai dengan keburukan yang dilakukan itu adalah legal dalam Al-Quran, dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu sulit. Baik. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan selain doa itu adalah menjaga hati kita agar senantiasa kemudian sabar. Nah, sabru inda sadmatil ula, kata Rasulullah SAW. Sabar itu adalah ketika sadmatil ula, ketika ujian diturunkan kepada kita pertama kali, itu adalah sabar di situ. Bukan setelah 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, baru kemudian saya sabar ya Allah. Udah telat sabar yang seperti itu. Dan wabashiri sabirin, kata Allah kan. Wabashiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sabar, tabah, ini sesuatu yang diucapkan mudah, tapi dipraktekkan susah. Saya mengatakan ini secara teori, Ibu sudah mengalaminya secara praktek lapangan, kenyataan, fakta. Nah, saya masih teori, jadi kata-kata mudah. Baik. Kemudian doa, kemudian kedua adalah menantapkan rasa sabar dan juga rasa tabah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah yakinilah bahwasanya setiap dalam keburukan pasti ada kebaikan, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Harus ditanamkan dalam hati kita. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak.
Fa innamal usri yusran, innamal usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yakinilah bahwasanya setiap keburukan itu mengandung kebaikan, hikmah yang besar sekali. Mungkin kita nggak tahu. Begitu pula setelah ada keburukan, setelah ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Itu perlu ditanamkan dalam hati kita. Ya, itu tentu sesuatu yang tidak mudah, sangat sulit sekali. Maka tugas yang paling bisa kita lakukan yaitu adalah senantiasa mendekat kepada komunitas-komunitas yang positif. Kita menjauh daripada komunitas toxic people. Jadi manusia-manusia yang beracun lah ibaratnya. Toxic people yang membawa racun, bawa energi-energi yang negatif, kita jauhi. Kalau misalkan ada orang yang berzalim kepada kita laporkan saja kepada yang berwenang. Misalkan kita laporkan kepada, itu yang keempat, kita laporkan kepada yang berwenang. Yang keempat, kita laporkan kepada yang berwenang. Misalkan ada yang menzalimi, memecahkan kaca kita, lapor kepada RT, RW, ataupun di situ yang petugas keamanan di tempat untuk kemudian biar menanganinya. Jadi konsep kita adalah bertahan, membela diri, bukan menyerang. Itu adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah berperang kecuali dimulai dulu oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau, orang-orang yang kafir itu. Nah, itu adalah yang bisa kita lakukan 4 poin itu tadi. Ya, yang pertama itu adalah kita senantiasa mendoakan kebaikan bagi diri kita dan kepada dia juga, termasuk yang menjadi kita doakan kebaikan, semoga dapat hidayah, semoga kemudian dibukakan pintu agar dia itu sadar dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menetapkan rasa sabar dan tabah kita dalam hati kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menancapkan dalam hati kita bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, setiap ada keburukan pasti ada kebaikan di balik itu. Kemudian yang keempat, ya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, tidak main yang namanya hakim sendiri, tidak mengeksekusi sendiri, tidak melabrak sendiri. Laporkan saja kepada pihak yang berwenang, insya Allah akan lebih aman, karena itu merupakan wilayah di mana wilayah tersebut adalah wilayah otoritas daripada keamanan di situ. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam bissawab. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Syukur. Baik, afwan. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih atas share pengalamannya yang luar biasa. Semoga dikuatkan keluarga dan juga Ibu Maryam, semoga diberikan ketabahan, dijauhkan daripada orang yang buruk dan juga daripada segala bentuk keburukan. Baik para hadirin, partisipan yang lain mungkin barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang barusan kita diskusikan, atau dari awal pertemuan sampai sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Silahkan. Tidak ada ya? Baik, alhamdulillah. Saya boleh menambahkan satu, Ustaz? Baik, silakan. Kalau tidak salah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu mundur ya, saya agak kurang konsen waktu itu karena ada tamu, jadi saya agak mengikuti secara penuh masalah anggota sujud itu, Ustaz. Waktu itu ada yang menanyakan posisi tangan kan, kalau seandainya dia tidak napak ke sajadah seperti apa gitu, sedangkan mukena atau rukuh di Indonesia itu kan rata-rata, kalau yang orang di kampung zaman dulu kan rukuhnya terusan, jadi tangan tuh bisa napak langsung. Kalau yang di Jakarta rata-rata kan potongan gitu, atas bawah gitu, otomatis ketika sujud kan akan. Tapi kemarin sudah Ustadz jelaskan, yang penting ada satu bagian yang menyentuh itu sudah dianggap besar. Nah, terus bagaimana kemudian dengan dengkul sama ujung kaki itu kan, kalau perempuan kan dengkul ya otomatis kan kehalang rukuh ya, kehalang mukena, gimana Ustaz? Sama dua ujung kaki juga gimana itu? Kan itu menempel pada benda yang bergerak gitu loh, bukan langsung kepada sajadah. Ya, dengkul sama ujung kaki itu dikecualikan. Dikecualikan gitu, dengan menempel langsung pada tanah. Kalau nempel malah repot nanti. Iya. Terbuka dengkulnya malah gimana, auratnya. Laki-laki juga repot, akan terbuka auratnya kalau seperti itu. Akan bermasalah. Terima kasih, Ustaz. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mari kita bersama-sama kita tutup pertemuan pada kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la أشهد ilaha أن illa لا anta إله إلا astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya atas partisipasi dan juga kesempatan waktunya untuk meluangkan bergabung di majelis ini. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Amin ya mohon maaf Rabb. atas segala khilaf, Jazakallah ucap, khairan sikap, jaza. ucap ataupun sifat. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Amin ya Rabb. dan semoga masih tetap bisa istiqomah dan insyaallah mungkin Insyaallah. 1 atau 2 kali pertemuan lagi sudah khatam kitab ini sehingga kita bisa istifadah kitab yang lain insyaallah Amin ya Allah. setelah kitab ini selesai. Amin Wallahu ya Rabb. a'lam bishawab. Hadinallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan jaza. Afwan.